Kutukan 7 turunan. Babak 1. Wangsa yang luluh lantak. Ada sebuah pepatah kuno di tanah Jawa yang tak tertulis di buku-buku sejarah. Namun dibisikkan dengan penuh kekuatan di sudut-sudut rumah abdi dalam. Hutang darah dibayar darah. Hutang nyawa dibayar nyawa. Namun, hutang mukti pada jagat lembut akan mengikat hingga anak cucu di liang kubur. Malam ini kita tidak hanya sedang membicarakan sebuah rumah tua. Kita sedang melangkah masuk ke dalam sebuah labirin waktu yang lapuk. Sebuah rumah besar bergaya loji bercampur joglo milik keluarga bangsawan Jawa. Sebut saja mereka Wangsa Krama Diningrat. Rumah ini berdiri kokoh, namun auranya mati. Di balik dinding-dinding tebal yang mengelupas, di bawah naungan atap tumpang yang tinggi, tersimpan sebilah besi tua, sebilah keris. Namun, ini bukan keris biasa yang ditempa untuk melambangkan keningratan atau derajat sosial. Bilahnya bergerigi aneh, lakukannya tidak lazim, dan jika Anda mendekatkan telinga ke warangkannya, Anda tidak akan mendengar keheningan. Anda akan mendengar bisikan lirih, seolah-olah ada puluhan jiwa yang sedang berebut bernapas di dalam baja dingin tersebut. Inilah pusaka kutukan, sebuah benda magis yang menjadi jangkar sekaligus tali gantung bagi 7 generasi garis keturunan bangsawan ini. Bagaimana mungkin sebuah keluarga yang dihormati, yang memiliki tanah membentang sejauh mata memandang, dan darah biru yang mengalir murni, bisa terjebak dalam lingkaran setan yang mencekik? Jawabannya ada pada kesombongan leluhur mereka, dan sesosok makhluk yang menolak untuk pergi sebelum sisa darah terakhir dari keturunan ini lunas dibayarkan. Asal-usul bilah berdarah, perjanjian sang patriark. Untuk memahami mengapa 7 generasi terikat pada kutukan yang sama, kita harus memutar kembali jarum jam menembus kabut waktu. Kita harus memutar kembali jarum jam, menembus kabut waktu lebih dari 2 abad yang lalu, ke masa di mana sang patriark, leluhur pertama yang mendirikan Wangsa ini, berada di titik terendah hidupnya. Raden Mas Danangjoyo, dialah sang pemula, seorang bangsawan yang ambisius namun tersingkir dari perebutan tahta dan pengaruh di dalam keraton. Didorong oleh rasa sakit hati dan kebanggaan leluhur yang terluka, ia menolak untuk hidup dalam kemiskinan. Ia menginginkan kejayaan, kehormatan, dan kekuasaan yang mutlak, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh garis keturunannya. Dalam keputusasaannya, Raden Mas Danang melakukan perjalanan spiritual yang keliru. Ia mendatangi seorang empu misterius yang hidup mengasingkan diri di lereng Gunung Lawu. Seorang penempa besi yang dikabarkan tidak menatah keris dengan air suci, melainkan dengan darah dan mantra hitam. Selama 40 malam, empu tersebut menempa sebilah keris bergerigi. Konon, setiap kali bilah besi itu membara, tidak ada air yang digunakan untuk mendinginkannya. Sang empu menggunakan darah binatang hitam mulus. Dan pada malam pamungkas, malam 1 Suro, Raden Mas Danangjoyo menyerahkan tetesan darahnya sendiri sebagai segel. Namun kejayaan tidak datang gratis. Jagat lembut tidak mengenal sistem pinjaman tanpa bunga. Sosok gaib yang mendiami keris itu, sesosok entitas kuno berwujud bayangan hitam pekat, dengan mata merah menyala, meminta bayaran yang mengerikan. Aku akan memberikanmu kemuliaan yang tak tertandingi. Tanahmu akan subur, musuh-musuhmu akan tunduk, dan keturunanmu akan dipandang sebagai dewa di tanah ini. Tetapi ingat, setiap generasi yang lahir dari rahim dan darahmu
harus menyerahkan satu tumbal nyawa, 7 generasi, 7 kepala, 7 jiwa yang akan menjadi budakku di alam keabadian. Tanpa pikir panjang, didorong oleh kesombongan dan nafsu kekuasaan yang membutakan, sang patriark menyetujuinya. Ia berpikir bahwa generasi ketujuh adalah masa depan yang teramat jauh. Ia berpikir ia bisa mencurangi takdir. Babak 3. Manifestasi kutukan. Korban demi korban. Begitu keris itu dibawa pulang, keajaiban pun terjadi. Wangsa Krama Diningrat bangkit menjadi salah satu keluarga paling berpengaruh. Kekayaan mereka melimpah ruah. Pabrik-pabrik gula berdiri di atas tanah mereka. Dan setiap anak yang lahir memiliki paras yang menawan serta kecerdasan yang luar biasa. Namun di balik kemegahan pakaian bludru dan perhiasan emas yang mereka kenakan, ada kekuatan yang merayap. Generasi pertama berlalu, sang patriark meninggal dengan tragis. Tubuhnya ditemukan kaku di dalam kamar pusaka dengan wajah menghitam karena mati lemas. Tanpa ada tanda-tanda kekerasan fisik. Itu adalah awal dari penagihan hutang spiritual. Ada yang mendadak menderita sakit aneh di mana kulit mereka bersisik hitam seperti terbakar dari dalam. Ada yang berjalan dalam tidur di tengah malam. Melangkah dengan mata kosong menuju sumur tua di belakang loji. Lalu melompat ke dalamnya tanpa mengeluarkan suara teriakan sedikit pun. Keluarga ini bukan tidak mencoba melawan. Mereka adalah bangsawan kaya. Mereka menyewa puluhan dukun sakti, menepuk dada dengan kesombongan bahwa uang dan kekuasaan mereka bisa membeli keselamatan. Namun, setiap kali seorang paranormal atau ahli supranatural mencoba menyentuh kamar tempat keris pusaka itu disimpan, mereka akan pulang dalam keadaan gila atau mati muntah darah pada keesokan harinya. Keris bergerigi itu tidak bisa dimusnahkan. Pernah suatu ketika, pada generasi keempat, seorang kepala keluarga yang frustasi mencoba membuang keris itu ke laut selatan. Dia menyewa kapal, membungkus kain kafan pada pusaka tersebut, dan melemparkannya ke palung terdalam. Namun keesokan paginya, ketika ia membuka lemari jati dari kamar, namun keesokan paginya, ketika, namun keesokan paginya, ketika ia membuka lemari jati namun keesokan paginya, ketika ia membuka lemari jati di kamar utamanya, keris itu sudah kembali berada di sana. Warakanya basah oleh air laut, meninggalkan bau anyir garam dan darah yang memenuhi seluruh ruangan. Mereka sadar, mereka tidak bisa memiliki pusaka itu. Pusaka itulah yang memiliki mereka. Babak 4. Penjaga gaib dan ruang pusaka. Kini mari kita masuki rumah besar itu di masa sekarang. Rumah yang menjadi saksi bisu bagaimana kepunahan garis keturunan itu mendekat. Jika Anda berjalan di bagian paling belakang dari rumah joglo ini, melewati lorong-lorong gelap yang dipenuhi foto-foto pudar para leluhur yang menatap dengan pandangan mati, Anda akan menemukan sebuah pintu kayu jati tebal yang digembok rapat. Disinilah terletak gedung pusaka, kamar suci sekaligus ruang penyiksaan spiritual bagi keluarga ini. Di dalam ruangan yang pekat oleh asap kemenyan dan aroma kembang setaman yang membusuk, keris itu diletakkan di atas sebuah altar. Ia tidak tidur. Di sanalah berdiri sang patriark gaib, Raden Mas Danangjoyo, tidak pernah benar-benar pergi ke alam kegelanggengan. Raden Mas Danangjoyo tidak pernah benar-benar pergi ke alam kelanggengan. Jiwanya telah diserap oleh keris tersebut. Ia kini menjadi perpanjangan tangan dari khodam atau bayangan pendendam yang ia panggil dulu. Keduanya telah menyatu. Bagi sang patriark yang telah menjadi gaib, kelangsungan kutukan itu adalah harga mati. Ia tidak lagi melihat anak cucunya sebagai manusia yang harus dilindungi, melainkan sebagai komoditas,
sebagai upeti berkala yang harus ia serahkan kepada entitas kegelapan agar eksistensi magisnya di rumah itu tetap terjaga. Setiap malam tertentu, terutama pada Selasa Kliwon atau Jumat Legi, para penghuni rumah yang tersisa akan mendengar suara langkah kaki berat di dalam kamar pusaka. Itu adalah sang patriark gaib, sedang mengabsen satu persatu keturunannya yang masih hidup. Ia berjalan menembus dinding, berdiri di ujung tempat tidur anak cucunya yang sedang terlelap, menatap mereka dengan tatapan dingin, memilih siapa di antara mereka yang akan menjadi korban berikutnya untuk melunasi hutang generasi tersebut. Rasa bangga sebagai keturunan bangsawan yang awalnya menjunjung tinggi nama besar Rama Diningrat, kini telah berubah menjadi racun. Mereka, mereka terjebak di antara dua dunia. Mereka terlalu bangga untuk meninggalkan kemewahan di rumah warisan ini. Namun mereka terlalu takut karena tahu bahwa giliran mereka untuk mati hanya tinggal menunggu waktu. Babak 5. Generasi ketujuh. Detik-detik terakhir perjanjian. Dan sekarang, waktu telah habis. Garis takdir telah mencapai puncaknya. Kita berada di generasi ketujuh. Generasi terakhir yang dijanjikan dalam kontrak darah 2 abad silam. Hanya tersisa sedikit anggota keluarga dari bangsa Krama Diningrat. Mereka adalah sisa-sisa dari sebuah pohon keluarga yang batangnya telah membusuk digerogoti kutukan. Anak-anak muda dari generasi 7 ini mencoba melarikan diri. Ada yang pergi keluar kota, bahkan ada yang menyeberang ke luar negeri, mencoba mengubur identitas bangsawan mereka dan hidup sebagai manusia biasa. Namun, kutukan darah tidak mengenal jarak geografis. Ikatan spiritual keris bergerigi itu ibarat benang gaib yang tak terlihat namun tak bisa terputus. Satu persatu dari generasi ketujuh itu mulai dipanggil pulang oleh takdir yang mengerikan. Mereka yang berada jauh di luar negeri tiba-tiba mengalami delusi hebat. Mereka mendengar suara gending Jawa bertalu-talu di dalam kepala mereka di tengah kota modern yang bising. Mereka melihat bayangan seorang pria berbusana basket kuno melambaikan tangan di cermin apartemen mereka. Dorongan gaib itu begitu kuat, memaksa mereka, entah bagaimana caranya, untuk kembali ke rumah besar yang kelapuk ini. Rumah ini bertindak seperti magnet bagi darah mereka. Di dalam gambar yang kita lihat, mereka semua berdiri di sana. 7 figur perwakilan dari setiap generasi mengenakan pakaian adat Jawa yang megah namun tampak kusam, dengan wajah pucat, tanpa ekspresi kehidupan. Di depan mereka, keris pusaka itu menancap, memancarkan aura hijau kehitaman yang pekat, simbol energi kehidupan dan darah yang telah ia hisap selama ratusan tahun. Cahaya hijau itu adalah manifestasi dari kemarahan, dendam, sekaligus kepuasan sang entitas penunggu. Malam ini adalah malam penyerahan tumbal terakhir. Jika jiwa dari generasi ketujuh ini telah diambil, maka kontrak darah akan selesai. Namun selesai kontrak bukan berarti kebebasan itu berarti kepunahan total. Tidak akan ada lagi yang tersisa dari bangsa Krama Diningrat. Nama mereka akan dihapus dari sejarah. Rumah mereka akan runtuh dimakan waktu. Dan jiwa-jiwa mereka akan selamanya terperangkap di dalam bilah keris bergerigi tersebut. Menjadi budak gaib yang tak akan pernah melihat cahaya kedamaian. Babak 6. Penutup. Kabut yang tak pernah pudar. Kisah tentang bangsa Krama Diningrat dan keris pusakanya adalah sebuah pengingat yang kelam bagi kita yang hidup di dunia modern. Seringkali, demi mengejar kehormatan, demi mempertahankan harga diri dan ego leluhur, manusia rela menggadaikan apa yang paling berharga, masa depan keturunan mereka. Hutang materi mungkin bisa dilunasi dengan uang, namun hutang spiritual yang diikat dengan darah hanya bisa ditebus dengan cara yang sama. Hingga hari ini, jika Anda kebetulan melewati sebuah wajah tua yang terbengkalai di pedalaman Jawa, sebuah rumah besar yang seolah sengaja dijauhi oleh warga sekitar, jangan pernah sesekali mencoba masuk ke dalamnya. Dan jika Anda mencium aroma kemenyan bercampur anjir darah di tengah malam yang sepi, segeralah melangkah pergi. Karena mungkin saja di dalam sana, di balik pintu kamar pusaka yang terkunci, sang patriark gaib masih berdiri di depan bilah keris yang menyala.
mencari-cari apakah masih ada tetesan darah keturunan yang tersisa di dunia ini untuk ia hisap. Pertama,